Nah, setelah kita dapat YT, kita ingin mencari XT nya. Untuk itu kita lihat di awal tadi bahwa kalau YT sudah kita dapat, maka mencari ST di sini 2X adalah Y min DY PDT. Ya. Untuk mencari X kita menggunakan 2X adalah Y dikurang DY PDT. Jadi kita untuk mencari X kita gunakan 2X adalah Y dikurang DY PDT. Ya, ini diambil dari persamaan ini. 2X sama dengan Y kurang DY PDT. Y sudah tahu. Nah, sekarang kita cari DY PDT. Ya. Kalau Y-nya sama dengan C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T, maka DY PDT sama dengan C1 E pangkat 2T E pangkat U kali U aksen. 2T aksen adalah 2. Ditambah C2 dikali E pangkat 3T diturunkan E pangkat U kali U aksen. 3T diturunkan 3. Nah, tadi di sini Y dikurang DY PDT. Salin dulu. YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ya, kita salin ya. YT. Kemudian YT diapakan? Dikurang DY PDT. Salin lagi DY PDT. Baru kita peroleh tadi DY PDT adalah 2C1 E pangkat 2T tambah 3C2 E pangkat 3T. Nah, ini diapakan? Ini adalah dikurangi Y dikurang DY PDT, kita kurangi menghasilkan, ya, kita kurangi menghasilkan 2X. Jadi 2XT menghasilkan 2X. 2X berarti 2XT sama dengan C1 dikurang 2C1 adalah min C1 E pangkat 2T ditambah C2 dikurang 3C2 adalah min 2C2 E pangkat 3T. Ini 2 kali ST. Supaya 2 menjadi 1, ini persamaan ini dikali dengan setengah. Kita kali setengah, ini hasilnya XT sama dengan min setengah C1 E pangkat 2T min 2 kali setengah min 1, jadi min C2 E pangkat 3T. Maka solusi umum PD adalah kita salin XT nya min setengah C1 E pangkat 2T dikurang C2 E pangkat 3T. YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Jadi solusi umum PD nya demikian. Karena cara awal atau initial conditionnya X0 adalah 3 dan Y0 dengan min 5, maka kita bisa mendapatkan solusi PD nya. Kalau kita lihat jawaban ini dengan jawaban sebelumnya pasti berbeda, karena yang sebelumnya XT nya C1 terbalik letaknya. C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Ini berbeda sekali. Namun karena secara awalnya diketahui, nanti hasil akhirnya sama. Kita lihat di sini X0 sama dengan 3. X0 sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam XT. Jadi X0 sama dengan min setengah C1 E pangkat 2 kali 0. E pangkat 2 kali 0 E pangkat 0 dikurang C2
E pangkat 3 kali 0, 0. Sama ya, E pangkat 0. Ini diketahui sama dengan 3. Di mana E pangkat 0 1, E pangkat 0 adalah 1, maka kita dapat min setengah C1 dikurang C2, ya, C2 kali 1 adalah C2 sama dengan 3. Kemudian Y0 nya kita ketahui adalah min 5, maka Y0 adalah C1 E pangkat 2 kali 0, jadi E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 3 kali 0, ini 0. Ini diketahui min 5, dimana E pangkat 0 adalah 1, E pangkat 0 adalah 1, C1 kali 1 adalah C1 ditambah C2 sama dengan min 5. Nah, jika kedua persamaan ini kita eliminasi, di mana ini ada tandanya berlawanan, supaya hilang dikurangi. Ditambah ya, ditambah. Karena tandanya berlawanan. Kalau tandanya sama, min atau plus dikurangi. Tapi karena ini tandanya berlawanan, dijumlahkan. Min setengah C1 tambah 1 C1, 1 tambah min setengah adalah setengah C1 sama dengan 3 tambah min 5 adalah min 2. Supaya setengah menjadi 1, ini dikali dengan 2. Dia kali 2, setengah kali 2 ini C1, ini kali 2 min 4. Ini C1 nya bernilai min 4. Dan kita tahu tadi C1 tambah C2 adalah min 5. C1 tambah C2 adalah min 5, dimana C1 adalah min 4, C1 adalah min 4. Kalau kita kurangi, C2 adalah dikurangi, ini menjadi plus 4, min 5 tambah plus 4, min 1. Maka solusi PD ya, dari ini solusi PD, dimana C1 nya adalah nilai min 4, C2 nya adalah min 1 ya. Ini substitusi ke sini. Solusi PD adalah XT, C1 nya adalah min 4, berarti min setengah kali min 4 ya. Min setengah kali min 4, ini min 4, min setengah kali min 4, min setengah kali min 4 adalah plus 2 E pangkat 2T plus 2. Kemudian dikurang C2, C2 bernilai min 1, dikurangi min 1 ditambah 1 tidak ditulis, 1 kali E pangkat 3T. Kemudian YT nya C1 nya bernilai min 4 E pangkat 2T ditambah C2 nya bernilai min 1, jadi min E pangkat 3T. Maka solusi PD nya adalah 2E pangkat 2T tambah XT nya adalah 2 kali E pangkat 2T tambah E pangkat 3T. YT nya adalah min 4E pangkat 2T kurang E pangkat 3T. Jadi cara 1 dan cara 2 hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Cara ketiga dengan soal yang sama, yaitu kita mengubah dalam bentuk persamaan matriks. Seperti halnya kita dalam operator D, bahwa dx per dt itu adalah dx diferensial dari x sama dengan 4x ditambah y, sedang dy per dt adalah dalam operator D adalah dy sama dengan y kurang 2x.
Kemudian kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y. Dx kurang 4X, ya. 4X nya pindah ke kiri jadi min 4X, Y juga pindah ke kiri jadi min Y, sama dengan 0. Kalau ada fungsi T nya adalah sebelah kanan. Demikian hal untuk persamaan kedua. Min 2X pindah ke kiri menjadi plus 2X, dy tetap. Kemudian Y dipindah ke kiri menjadi min Y. Sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita gabung X dengan X, Y dengan Y. Sama halnya juga jika ada fungsi T, fungsi T nya sebelah kanan. Dx kurang 4X kita gabung menjadi D min 4X dikurang Y sama dengan 0. Demikian halnya persamaan kedua. Ini 2X, Y nya kita gabung D min 1 kali Y sama dengan 0. Maka dari ini berbentuk adalah sistem persamaan linear homogen. Dan ini sama dengan 0, homogen. Ini kita ubah dalam bentuk persamaan matriks. Koefisien X adalah D min 4, ini min 1. Koefisien Y adalah min 1, koefisien X adalah 2, koefisien X adalah D min 1. Variabelnya adalah X dan Y. Suku tetapnya adalah daerah sama dengan, kita lihat daerah sama dengannya adalah 0. Di sistem persamaan linear homogennya, matriks koefisien A kali variabel suku tetap B. Jadi matriks A bersangkar dengan D min 4 min 1 2 D min 1 adalah matriks 2 kali 2. Matriks variabelnya adalah X1 adalah XY, mungkin dalam bentuk lain adalah X1 X2, dan matriks suku tetap B nya adalah matriks kolom 0. Kemudian kita menghitung determinan A. Determinan dari D min 4 min 1 2 D min 1. Determinan kedua adalah hasil kali elemen diagonal utama. Jadi D min 4 kali D min 1 dikurangi hasil kali diagonal yang lain, min 1 kali 2. Kuadrat suku yang sama adalah D kuadrat, atau D kali perkalian biasa boleh D kali D. D kali D adalah D kuadrat.
D kali min 1 min D, ya, D kali D, D kuadrat, D kali min 1 min D, min 4 kali D, min 4D, min 4 kali min 1 plus 4, min kali min plus 1 kali 2, 2. D kuadrat, D nya kita jumlahkan min 5D, 4 tambah 2, 6. Jadi determinannya adalah D kuadrat min 5D tambah 6. Dalam hal ini kita untuk mencari X dan Y menggunakan aturan Cramer dalam matriks, yaitu X adalah determinan A1 per determinan A. Oleh karena itu sebaiknya kita cari dulu determinan A1 apa artinya determinan A1. Kolom satunya kita kosongkan, dimana kolom 2 nya tetap kita salin min 1 D min 1. Yang kosong diisi oleh suku tetap B, yaitu matrik kolom 0. Kalau misalnya di sini ada fungsi T, berarti sini misalnya E pangkat T sin T. Nah, di sini. Jadi karena ini matrik suku tetapnya adalah matrik kolom 0, berarti sini adalah 0, 0. Sesuai yang ada di matrik suku tetap B nya. Kita salin. Menurut sifat determinan, kalau salah satu kolomnya kolom 0, maka determinannya pasti 0. Itu jika salah satu baris di baris 0, pasti determinannya 0. Nah, mungkin juga kita cari determinan dari determinan A2. Apa artinya determinan A2? Kolom 2 nya dikosongkan. Berarti kolom 1 tetap D min 4 dan 2. Yang kosong diisi oleh suku tetap B 0, 0. Karena salah satu kolomnya adalah kolom 0, maka determinannya pasti 0. Selanjutnya kita untuk mendapatkan X dan Y, kita menggunakan aturan Cramer, di mana aturan Cramer Xj adalah determinan AJ per determinan A. Jadi X1 adalah determinan A1 per determinan A, di mana S1 itu adalah X sama dengan X jadi X sama dengan X1 sama dengan determinan A nya, determinan A1 nya adalah, kalau kita lihat tadi, determinan A1 adalah 0. Misalnya sini determinan A1 adalah 0 per, sedangkan determinan A nya adalah D kuadrat min 5D tambah 6. D kuadrat min 5D tambah 6. Salin. D kuadrat min 5D tambah 6. Kemudian ini kita lakukan kali silang. D kuadrat min 5D tambah 6 kali X sama dengan 0. Jadi bentuknya ini adalah PD linear tingkat 2 homogen. Kalau misalnya ada fungsi T non homogen. X tidak mungkin 0, maka D kuadrat min 5D tambah 6 lah yang sama dengan 0, yang disebut persamaan again. Persamaan again. Alfa kuadrat
kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Difaktorkan sekali jumlahnya min 5, sekalinya 1 kali 6 6. Maka difaktorkan 6 2 kali 3 karena negatif, negatif 2 negatif 3, karena min 2 tambah min 3 min 5 hasil kalinya plus 6. Alfa 1 sama dengan 2 atau alfa 2 sama dengan 3. Maka karena ini adalah X, jadi X homogen adalah mempunyai dua akar berbeda, C1 E pangkat alfa 1 T ditambah C2 E pangkat alfa 2 T. X homogen adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Dalam hal ini XT adalah X homogen ditambah X partikular atau X khusus, karena ini sama dengan 0, tidak mempunyai solusi partikular atau XP, sehingga XT adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Dengan cara untuk mendapatkan Y atau sama dengan X2, kalau sini X dengan X1, Y adalah X2, dengan cara yang sama. X2 adalah determinan A2 per determinan A. X2 sama dengan Y. Y sama dengan X2 sama dengan determinan A2 nya tadi adalah juga 0, tertulis ya, determinan A2 adalah 0. Sedangkan determinan A adalah D kuadrat min 5D tambah 6 sama dengan yang tadi, D kuadrat min 5D tambah 6. Kemudian ini dilakukan kali silang, maka D kuadrat min 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Ini juga PD tingkat 2, PD linear tingkat 2 atau order 2 homogen, tidak ada fungsi T nya. Y nak mungkin 0, maka D kuadrat kurang 5D tambah 6 yang sama dengan 0 disebut persamaan Eigen, yaitu alfa kuadrat min 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, faktornya sama, jumlahnya min 5, hasil kali 1 kali 6 6, maka 6 2 kali 3 berarti min 2 min 3, karena min 2 tambah min 3 min 5 hasil kalinya plus 6. Karena tadi sebelumnya sudah menggunakan alfa 1 dan alfa 2, maka berikutnya kita gunakan alfa 3 dan alfa 4. Alfa 3 nya 2, alfa 4 nya 3. Nah, maka karena Y homogen adalah C3 ya, di sini karena alfa 3 dan alfa 4, C3 kali E pangkat alfa 3T
ditambah C4 kali E pangkat alfa 4T. Maka solusi homogennya adalah C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 4T E3T ya. Di sini YT adalah sama dengan Y homogen, seharusnya tambah Y partikular atau Y khusus. Nah, karena ini sama dengan 0, tidak ada solusi partikularnya atau solusi khususnya. Maka YT adalah C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Maka solusi umum PD dalam hal ini sementara XT nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C3 E pangkat 3T, dan YT nya C1 C2 sini ya. Di sini tadi C1 C2 dan berikutnya YT C3 C4. C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T, sedangkan YT nya adalah C3 E pangkat 2T C3 E pangkat 2T tambah C4 E pangkat 3T. Ini adalah solusi umum PD sementara. Mengapa? Karena C3 dan C4 belum dalam C1 C2. C3 bisa sekian ke C1, C4 sekian C2 atau kombinasi. Untuk mendapatkan